Halo, saya saya netizen. Oke, balik lagi kita di uh, video kali ini kita ngebahas terkait pemilu 2024 dan pemilu kada ya. Artinya calon Bupati Lombok Timur. Kebetulan ini daerah asal saya, jadi menarik untuk kita bahas. Kita baca aja dulu beritanya ya, kayak gimana. Ini ada berita dari lombokpost.com terkait masalah pemilihan bupati ya untuk 2024. Jadi kita bicara Pak Hairul Warisin. Nah, jadi ada mantan bupati Haji Sahdan yang dulu menjabat ya. Itu dikunjungi oleh Pak Hairul Warisin. Jadi beliau menyampaikan bahwa Pak Hairul Warisin layak memimpin Lombok Timur. Nah, coba kita lihat dulu beritanya kayak gimana ya. Lombok Timur, ntbpost.com lengkap. Langkah politik Haji Hairul Warisin makin meyakinkan untuk maju Pilkada Lombok Timur 2024. Anggota DPRD NTB yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Timur ini terasa bergerak melakukan silaturahmi dan soan politik ke sejumlah tokoh penting di daerah bermoto patuh karya tersebut. Aksi pekan lalu Hairul Warisin yang akrab dipanggil Haji Iron ini mengunjungi kediaman mantan Bupati Lombok Timur Haji Sahdan. Soan silaturahmi berjalan penuh keakraban. Selain menyampaikan niatnya maju di Pilkada Lombok Timur, Hairul juga meminta sumbang saran dari Haji Sahdan, mantan Bupati periode 1998 sampai 2003. Dijumpai usai pertemuan, mantan Bupati Lombok Timur Haji Sahdan mengatakan Lombok Timur ke depan membutuhkan figur pemimpin seperti Hairul Warisin. Sahdan mengakui dari sederet nama yang digadang bakal maju Pilkada Lombok Timur 2004 mendatang, baru Hairul Warisin yang mengunjunginya untuk soan dan silaturahmi. Dari sekian banyak yang rencananya mau maju Pilkada Lombok Timur, yang pertama kali datang ke rumah adalah ya, Haji Warisin. Ya, saya pikir Lombok Timur ke depan memang butuh pemimpin seperti dia ini, kata Haji Sahdan. Dari sisi pengalaman, papar dia, Hairul Warisin sudah teruji sebab ia pernah menjabat wakil Bupati Lombok Timur di era Bupati Ali bin Dahlan. Ditambah saat ini Hairul Warisin menjadi anggota DPRD NTB yang mewakili masyarakat Lombok Timur. Hal ini dinilainya sebagai modal besar karena potensi dan kendala pembangunan di daerah ini sudah diketahui betul oleh Hairul Warisin. Dengan pengalaman yang teruji itu, saya pikir Haji Hairul Warisin sangat layak memimpin Lombok Timur, tegasnya. Memang tidak bisa dipungkiri calon kandidat yang paling dijagokan mungkin untuk saat ini ke 2024 itu untuk Lombok Timur khususnya, saya lihat memang Pak Hairul Warisin ya, karena beliau namanya sudah jadi udah lumayan besar lah dari dulu setelah menjadi wakil bupati dari Ali bin Dahlan ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Sahdan mengaku mendukung keinginan Hairul Warisin yang ingin maju di Pilkada Lotim 2024. Dia juga mengapresiasi tekad mantan wakil Bupati Lotim itu. Dalam politik semua harus dipersiapkan dengan matang. Saya melihat Ananda Hairul Warisin sudah siap dan mempersiapkan beberapa opsi untuk Pilkada 2024, ucap Haji Sahdan. Ia menambahkan pemimpin Lombok Timur ke depan harus mampu mewujudkan program-program dan sistem kebijakan, aturan dan undang-undang yang terintegrasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun daerah.
Untuk Lotim, saya rasa Hairul Warisin adalah jawabannya, ungkap Sahdat. Selain soan ke kediaman mantan Bupati Syahdan, Hairul Warisin juga mengunjungi pimpinan PAM Swakarsa Lang Merah, Datuk Lukman, dan tokoh masyarakat Haji Suherman di Desa Rumbuk Sakre. Nah, ini juga kemarin saya dapat bukan hanya di berita ini, saya dapat kemarin bocoran dan juga foto bersama dengan Datuk Lukman ya, Pak Lukman di Sakre. Nah, nanti coba kita tampilkan fotonya juga, foto mereka bersama ya. Jadi ini menarik juga ya. Oke, lanjut dulu. Sementara itu, Haji Hairul Warisin menjelaskan soan silaturahmi ke sejumlah tokoh Lombok Timur dilakukan sebagai ikhtiarnya maju di Pilkada Lombok Timur 2024 maaf. Kunjungan ini bagian dari silaturahmi kepada tokoh-tokoh di Lotim untuk meminta izin dan saran untuk bertarung di Pilkada Lotim 2024, ujarnya. Disinggung soal pertemuan tersebut, Hairul Warisin mengatakan pada dasarnya para tokoh berharap Kabupaten Lombok Timur ke depan bisa lebih baik dari sebelumnya. Dari jumlah silaturahmi saya baik dengan tokoh maupun dengan kelompok masyarakat umumnya, memang menginginkan daerah ini lebih maju lagi. Selain itu harus ada hal yang baru untuk Lotim di masa yang akan datang, ujarnya. Di tengah masyarakat Lombok Timur, mana Hairul Warisin makin populer sebagai bakal Bupati Lombok Timur di Pilkada 2024 mendatang. Sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Lombok Timur, Hairul Warisin mendapat rekomendasi Partai Besutan Prabowo Subianto ini untuk maju. Dari sisi peta politik, Gerindra yang memiliki 5 kursi parlemen di DPRD Lombok Timur sudah bisa mengantarkan Hairul mendaftarkan ke KPU. Hanya saja hingga saat ini Hairul Warisin belum menentukan siapa calon pendampingnya sebagai bakal calon wakil Bupati Lotim di Pilkada 2024. Nah, ini juga berkaitan dengan foto yang kita dapat yang di Sakre, yang di rumahnya Pak Lukman. Ini juga banyak digadang-gadang, banyak informasi yang beredar bahwa akan menjadi pasangan Pak Hairul Warisin untuk 2024. Nanti kita tampilkan fotonya juga ya, biar ini orangnya juga nanti. Kita lanjut dulu beritanya supaya lebih jelas. Soal pendamping belum komunikasi terus kita lakukan. Nanti kalau sudah saatnya pasti kita sampaikan ke publik, papal Hairul Warisin. Nah, terkait wakil ini juga menarik. Memang sekarang paling besar suaranya ya Pak Hairul Warisin, saya rasa ya, yang paling dijagokan. Nah, ini juga kemarin terkait yang waktu ke Bapak silaturahmi beliau ke Pak Lukman yang di Sakre, itu juga datang bersama siapa ini namanya, Pak Haji Muhammad Edwin Hadi Wijaya. Nah, Pak Edwin ini digadang-gadang, memang informasi yang beredar ya, tapi kita tidak tahu nanti hasil akhirnya seperti apa. Tapi hasil informasi yang beredar yang sangat santer lah kita dengar, itu bakalan mendampingi Pak Hairul Warisin, informasinya gitu. Pak Edwin ini adalah anggota DPR provinsi juga dari partai PBB, Partai Bulan Bintang. Nah, beliau juga orang politik senior gitu ya. Beliau juga orang yang amanah dan saya rasa sangat cocok ya, kalau sangat cocok untuk mendampingi Pak Hairul Warisin, karena Pak Edwin ini adalah orang yang bersih,
orang yang memang dikenal sampai saat ini, orang yang apa namanya, tidak ada informasi jelek lah untuk sampai saat ini ya. Perlu diketahui juga Pak Edwin ini adalah pemilik dari SPBU. Mungkin teman-teman atau mungkin masyarakat Lombok Timur juga belum terlalu familiar dengan Pak Haji Edwin Hadi Wijaya. Nah, ini informasi sedikit yang saya dapat bahwa beliau selain jadi anggota DPRD provinsi, beliau juga pemilik dari Pertamina atau pom bensin Pancor. Itu jadi Pancor punya satu pom bensin, jadi pemiliknya adalah Pak Edwin ini. Nah, jadi tapi kita tunggu nanti hasil akhirnya seperti apa. Apakah, tapi saya rasa besar kemungkinan Pak Edwin ini akan mendampingi Pak Hairul Warisin. Dan juga karena kita sering lihat beliau ini bareng-bareng gitu bareng-bareng untuk pergi soan atau silaturahmi begitu di tokoh-tokoh Lombok Timur begitu. Jadi cuman ya udahlah, nanti kita tunggu update terakhir dari Lombok Post atau yang media yang lainnya. Ini menarik juga kita ikuti ya untuk Lombok Timur ini, karena sekarang Pak Haji Sukiman juga tidak bisa melanjutkan dan informasinya akan lanjut ke provinsi. Jadi orang-orang baru lah yang akan, atau ini ada juga informasi Pak Rumaksi juga jadi musuh yang sepadan lah dengan Pak Hairul Warisin, karena sama-sama dari wakil bupati yang pernah menjabat sebagai wakil bupati. Nah, cuman saya rasa pasangan Pak Edwin ini juga bisa bisa mengangkat suara, ada pengaruh besar, sedikit besar untuk mengangkat elektabilitas Pak Hairul Warisin. Itu saja menurut saya informasi untuk saat ini. Nanti informasi selanjutnya nanti saya coba update lagi terkait pemilihan gubernur untuk provinsi ini juga. Informasinya lumayan menarik lah gitu, lumayan beradu, karena nama-nama besar yang nanti akan muncul di situ, dan cukup banyak tokoh-tokoh besar NTB ini yang akan bertarung gitu. Nah, itu juga cukup menarik. Tapi nanti coba di video selanjutnya kita coba ngebahas ya. Oke, terima kasih. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam netizen.